Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bahar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Teman-teman, marilah kita saksikan video berikut ini. Sudah melihat video yang sudah tayang tadi, itu ada seorang perempuan dengan pakaiannya, dengan gerakannya, dengan minyak yang ada di tangannya, dia bisa mengobati pasien-pasiennya. Dialah Ibu Ida Dayak yang akhir-akhir ini menjadi viral dan menguasai jagat maya kita di tanah air. Ibu Ida Dayak mempunyai keahlian dalam bidang pengobatan alternatif spesialis patah tulang. Setiap harinya Ibu Ida Dayak mengobati dan menolong pasiennya ratusan sampai ribuan orang. Dan Ibu Ida Dayak sangat luar biasa, tidak mematok tarif, bahkan ada yang digratiskan. Mungkin seikhlasnya saja, itu tergantung dari pasien atau keluarga pasien yang mengantar kepada Ibu Ida Dayak. Dengan ciri khas sebagai seorang Dayak, ia luar biasa mengentertain melalui media sosial dan disupport oleh orang-orang yang ada di sana yang kemudian membantu memviralkan praktek yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Teman-teman, pengobatan alternatif ini sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum dunia medis ini berkembang. Sampai sekarang pengobatan alternatif ini masih ada dan eksis. Masih ada orang yang percaya yang mau berobat kepadanya. Dari beberapa video yang sudah saya lihat sebelum-sebelumnya, Ibu Ida Dayak ini melakukan pengobatan dengan ritualnya. Ia sambil berdoa dengan agama yang dipercayainya. Ia juga membuat tarian gerakan yang katanya konon itu adalah warisan dari leluhurnya yang terus dipertahankan sampai sekarang ini. Lalu siapa saja pasien Ibu Ida Dayak ini? Pasien-pasiennya adalah dari rakyat jelata, para pengusaha, para tokoh-tokoh, para figur-figur ikut dan turut menjadi pasien Ibu Ida Dayak ini. Mengapa bisa demikian? Catat kenapa bisa demikian. Pertama, mungkin karena tarifnya yang terjangkau, bahkan gratis, dan Ibu Ida Dayak tidak mematok harga. Kemudian, mungkin penyakit yang diderita oleh para pasien itu tidak bisa ditangani secara medis, maka dapat diobati secara pengobatan alternatif ala Ibu Ida Dayak. Apakah semua penyakit pasien yang datang kepadanya itu dapat diobatinya? Tentu saja Ibu Ida Dayak punya keterbatasan. Mungkin pasien yang tidak bisa diobati, dan ini secara jujur dan secara terbuka ia mengatakan kepada pasiennya, mohon maaf tidak bisa disembuhkan. Bahkan ia bisa merujuk kepada medis untuk penyembuhan. Pengalaman saya, dulu ada beberapa orang yang saya lihat itu patah tulang karena kecelakaan. Ada beberapa di sekitaran kompleks saya, dan memang di tempat saya ada orang yang bisa yang punya keahlian juga dalam membetulkan tulang. Mungkin secara medis tidak bisa, sudah retak di ronsen, dia melakukan pengobatan dengan ada minyak khusus atau ramuan khusus yang diberikan pada tubuh pasien, dan biasanya itu mereka melakukan gerakan mengurut dan membetulkan bagian-bagian tubuh yang retak, maksudnya bagian-bagian tulang yang retak, sehingga sedemikian rupa dapat sempurna. Ini bisa berlangsung beberapa minggu. Ini artinya tidak dalam sekali jadi. Beda dengan Ibu Ida Dayak ini, seperti saya lihat itu ada yang sekali jadi udah selesai. Tapi kalau
ya beda-beda mungkin talenta masing-masing itu berbeda-beda dalam penguasaan keahlian seperti ini. Jadi bagi saya ini tidak meragukan karena di tempat saya sudah ada dan keberadaan mereka sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Pengobatan alternatif ini penting adanya selagi pertama tidak mengganggu keyakinan beragama orang lain, kedua tidak berefek negatif pada pasien, yang ketiga harus ada manajemen dalam pengobatan ini karena memang ini dikerumuni oleh banyak dan ramai orang, maka harus ada yang mengontrol semacam yang membantulah memfasilitasi. Kemudian saya menyerahkan agar berikutnya dapat dites secara medis bagaimana sebelum dan sesudah pengobatan alternatif yang dilakukan Ibu Ida Dayak ini, apakah berefek atau tidak. Berikutnya adalah semoga pemerintah memberi fasilitas, memberi regulasi, aturan yang orang-orang yang bergerak di bidang pengobatan alternatif ini diberi ruang dan tempat, sama halnya dengan dunia medis kita. Berikutnya, dunia medis tetap berlaku, dunia medis tetap ada dan tetap kita yakini sebagai bagian juga yang berperan penting dalam pengobatan dan juga menangani kesehatan masyarakat kita. Artinya medis maupun pengobatan alternatif itu tergantung pilihan pasien, pilihan masyarakat kita, tergantung keyakinan dan kembali kepada niat kita masing-masing. Apakah pengobatan alternatif menghilangkan keberadaan dunia medis? Tentu tidak. Dua-duanya saling berjalan seiring dan sejalan. Semoga dapat saling melengkapi. Baik teman-teman, saya ingin Anda sukses, berkembang, dan maju. Terima kasih.